Shalom, perkenalkan nama saya Intu Supriyono, usia 37 tahun. Saya seorang ibu dari 2 orang anak yang luar biasa, Cecia Yosefin Sutomo umur 12 tahun dan Isaac Yosefino Sutomo umur 6 tahun. Di sini saya akan membagikan bagaimana perjalanan hidup saya, terutama selama 2 tahun ini. Jadi pada pertengahan tahun 2021, tepatnya di bulan Juni, seketika dunia saya berubah menjadi gelap dan runtuh serta hilang harapan. Karena suami tercinta yang sangat saya kasihi meninggal dunia akibat virus COVID. Bisa dipastikan kondisi saya saat itu terguncang, stres, blank, putus asa, dan tidak bisa menerima apa yang sedang terjadi. Karena saat itu posisi kami berdua sedang menetap di Boyolali. Karena lokasi usaha yang dijalankan suami saya berada di kota tersebut. Jadi di momen itu saya benar-benar sendirian, saya jauh dari orang tua dan keluarga inti saya, serta saya terpisah dari anak-anak. Saat itu saya juga terpapar virus COVID dan bukan hanya suami saya saja yang pulang ke rumah Bapak. Di waktu yang bersamaan, hanya selisih 2 atau 3 hari, Bapak dan Ibu mertua yang saya kasihi juga pulang ke rumah Bapak karena virus tersebut. Kami kehilangan usaha yang dirintis dari sebelum pandemi karena adanya konflik internal dan konflik dengan rekan bisnis. Tidak hanya itu saja, kehilangan suami, kehilangan usaha yang kami bangun bersama. Pada tahun 2022, saya mendapatkan gugatan di Pengadilan Negeri Boyolali dari rekan bisnis almarhum suami saya. Bagi saya, masa itu benar-benar kegelapan lain yang saya temui. Bukan hanya kehilangan suami yang sangat saya kasihi, akan tetapi saya kehilangan usaha yang dipikir secara manusia bisa untuk melanjutkan kehidupan saya dan anak-anak. Saat itu saya tidak mempunyai kemampuan untuk membayar fee pengacara, karena semuanya telah habis diinvestasikan di usaha kami. Saat saya menerima surat panggilan pengadilan saja, saya sudah gentar. Apalagi saya harus menghadiri sidang tanpa pengacara. Kalau hari ini saya bisa sedikit flashback, rasanya nggak mungkin saya bisa menjalani sidang. Saat benar-benar sendiri ditambah kondisi itu, fisik saya lemah dan saya menghadapi kenyataan yang pahit dan terendah dalam hidup saya. Tidak pernah terpikir sedikit pun dalam pikiran saya bahwa di usia saya masih muda dan mempunyai anak-anak yang masih kecil, saya kehilangan suami dan orang tua hanya dalam kurun waktu seminggu, dan semua terjadi secara tiba-tiba. Pernikahan saya dengan suami itu berjalan 12 tahun. Hubungan kami sangat baik, kami sangat memahami satu dengan yang lain, dan saya merasakan ada pertumbuhan di dalam pernikahan ini, sehingga saya sangat kehilangan. Seperti jiwa saya seperti terobek. Di momen itu saya marah dan bingung, memikirkan bagaimana saya dapat melanjutkan kehidupan saya setelah ini. Saya ingat setelah saya ditinggal suami, yang saya lakukan hanya berbaring di tempat tidur saja selama beberapa hari. Suatu hari, Bapak Gembala, senior pastor, menghubungi saya hanya untuk mengatakan bahwa Bapak di surga sangat mengasihi saya. Sudah jelas saat itu yang ada dalam pikiran saya ketika saya mendengar kalimat itu, terasa nam atau mati rasa. Saya nggak yakin bahwa Bapak benar-benar mengasihi saya. Banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran saya, serta banyak tuduhan-tuduhan akan situasi yang terjadi dalam hidup saya saat itu. Bapak Gembala berkata, "Kamu bangun Intus, dengarkan Grace Prayer." Tanpa disangka, momen itu menjadi titik awal saya mulai bangun, walaupun hanya sekedar duduk di tempat tidur. Dan saya mulai membuka mulut, menyebut Bapa kami yang di surga. Seperti ada kuasa yang menggerakkan saya hanya untuk sekedar bangun, dan saya mulai memikirkan, mencerna apa yang sedang terjadi. Saya tidak memiliki kemampuan, saya tidak memiliki kekuatan, saya tidak memiliki kapasitas hukum. Saya benar-benar hanya berjalan dengan modal percaya bahwa semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Tiap kali rasa takut, rasa khawatir datang, yang saya lakukan benar-benar hanya mengangkat tubuh dan darah Yesus. Saya katakan semua sudah selesai, semua sudah Yesus tanggung di atas kayu salib.
Pada bulan Desember 2022, hasil putusan sidang dinyatakan NO, atau gugatan yang ditujukan ke saya gugur. Firman Tuhan itu iya dan amin, seperti yang tertulis di Yesaya 54. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Pertama, melalui membaca grace prayer dan menerima tubuh dan darah Yesus setiap hari bersama dengan anak-anak. Hal ini rutin saya lakukan sehingga menjadi habit baru buat saya dan anak-anak. Saya ingat senior pastor pernah berkata, kalau kamu sedih, masuk kamar, nangis sama Tuhan. Di sini saya mengerti artinya datang ke tahta kasih karunia Bapa apa adanya dan dengan penuh keberanian, sehingga kita mendapatkan rahmat dan pertolongan tepat pada waktunya. Kedua, saya juga diajar untuk menulis jurnal. Apa yang saya tulis dalam jurnal tersebut? Setiap pagi saya menulis ucapan syukur yang saya sengaja. Jujur, waktu pertama kali saya diajar untuk menulis ucapan syukur, saya bingung. Karena saya nggak tahu apa yang harus saya syukuri di kondisi itu. Saya berpikir waktu itu Bapak bercanda sama saya. Lalu sampai akhirnya saya nggak mengerti apa yang harus saya tulis. Saya minta contoh ucapan syukur itu seperti apa. Dan ketiga, saya bersyukur saya memperoleh kekuatan untuk mengikuti doa pagi melalui Zoom hingga hari ini. Kebenaran atau firman Kristus yang terus-menerus kita dengar, kita ucapkan melalui grace prayer, firman Tuhan yang kita dengar setiap pagi melalui doa pagi itu seperti proses brain tattoo di pikiran alam bawah sadar kita, yang membuat saya bisa berjalan dan mendapat kekuatan untuk tetap melangkah di tengah-tengah terpaan badai kehidupan. Saya hanya berjalan selangkah demi selangkah, dan seringkali rasanya nggak sanggup. Tetapi saat saya rasa nggak sanggup, kembali firman Tuhan mengingatkan saya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Bapa kita setia dan Bapa kita tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Sesungguhnya pada waktu kita dicobai, Tuhan Yesus sendiri telah memberikan jalan keluar kepada kita, yaitu dengan memberikan tubuhnya dan darahnya. Yesus sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Kristus yang hidup itu tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Saya mulai bisa melihat anugerah karya salib Kristus. Kenyataannya saya dan anak-anak kehilangan suami dan papa terkasih. Kehidupan saya dan anak-anak berubah dengan segala hal yang kami hadapi tanpa manual book ataupun kisi-kisi. Tetapi satu kebenarannya, Tuhan Yesus sudah tanggung semuanya di atas kayu salib. It is finished. Tetelestai, semua sudah selesai. Saya dan anak-anak menjalani kehidupan yang sudah selesai. Fokus saya dari kehilangan suami, kehilangan usaha, perlahan-lahan dipindahkan menjadi fokus kepada Yesus dan karya salibnya. Ketika saya mengalami duka, saya dihianati, bahkan saya menerima tuntutan di pengadilan, saya tahu bahwa saya mempunyai imam besar agung dan pembela yang turut serta merasakan luka hati, tekanan yang sangat menghimpit. Saat saya gentar, saya kepikiran dengan keadaan keuangan, kondisi sekolah anak-anak, masa depan anak-anak. Saya teringat saya memiliki Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus Kristus menjadi nyata. Tuhan Yesus roti hidup, Tuhan Yesus terang dunia, Tuhan Yesus pintu, Tuhan Yesus gembala yang baik, Tuhan Yesus jalan dan kebenaran dan hidup, Tuhan Yesus kebangkitan dan hidup, Tuhan Yesus pokok anggur yang benar. Dia sungguh hadir dan Dia benar-benar menyatakan kasih-Nya yang jauh melampaui segala akal dan pengetahuan. Apakah hari ini masalah kehidupan saya sudah selesai? Tentu belum. Tetapi saya bersyukur oleh kuasa Roh Kudus, pelan-pelan saya bisa berdamai dengan kehilangan dan rasa rindu yang masih terasa duka. Ada kekuatan, ada anugerah, ada jalan keluar menghadapi tantangan kehidupan, perubahan status, melanjutkan kehidupan bersama anak-anak yang saya tahu itu bukanlah hal yang mudah untuk saya lalui. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang karena kasih-Nya telah menjadikan mata hati kita terang, agar kita dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan-Nya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya,
di sorga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Haleluya! Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun Grace of